Selamat datang di Virtual Tour Masjid Istiqlal, Jakarta. Teman-teman sekalian, para mahasiswa di seluruh Indonesia yang ikut program ini, saya langsung saja, Masjid Istiqlal merupakan masjid terbesar di Asia Tenggara sampai saat ini. Dan ketiga terbesar di dunia setelah Masjidil Haram di Mekah, dan di Madinah untuk Masjid Nabawi. Masjid Istiqlal dibangun pada tahun 1961, tepatnya tanggal 24 Agustus 1961, selesai pembangunannya pada tanggal 22 Februari 1978, yang mana 22 Februari itu didaulat sebagai miladnya Istiqlal atau ulang tahunnya Istiqlal. Jadi setiap tanggal 22 Februari Istiqlal berulang tahun. Teman-temanku sekalian, Masjid Istiqlal, kenapa masjid ini disebut Istiqlal? Kata Istiqlal itu sendiri merupakan berasal dari bahasa Arab yang artinya merdeka. Merdeka di sini mengimplementasikan bahwasanya masjid ini sebagai manifestasi bangsa dan rakyat Indonesia sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita selama hampir 350 tahun yang lalu kita dijajah oleh bangsa asing. Tepatnya bangsa atau negara Belanda, karena yang paling lama menjajah Indonesia adalah negara Belanda. Selain Portugis, Inggris, dan Belanda. 2 tahun setengah kita juga diduduki oleh Jepang. Jadi dibangunnya masjid ini merupakan ide tokoh-tokoh bangsa, khususnya tokoh-tokoh umat Islam, yang mereka ingin membangun sebuah bangunan yang sangat fenomenal di ibu kota negara Republik Indonesia, khususnya Jakarta. Kenapa? Karena pada tahun 1948, ibu kota kita pindah sementara ke Yogyakarta. Setelah kembali lagi ke Jakarta, ternyata di Jakarta itu belum ada yang namanya masjid besar untuk menampung keinginan daripada umat muslim khususnya yang ada di Jakarta. Dan tentunya ini didirikannya Masjid Istiqlal ini sebagai mewakili daripada umat Islam di Indonesia khususnya. Teman-temanku sekalian, Istiqlal dibangun selama 17 tahun. Pasti ada pertanyaan, kenapa sangat lama sekali Istiqlal dibangun ini sampai 17 tahun. 17 tahun di sini itu sudah waktu yang sangat singkat tentunya, karena Istiqlal rencananya dibangun hampir harus memakan waktu hampir 28 sampai 40 tahun. Tapi dengan sumber daya manusia yang sangat bagus, Istiqlal bisa dibangun hampir 17 tahun. Itu pun masih terkendala oleh soal sosial politik pada waktu itu. Teman-temanku sekalian, Masjid Istiqlal ini sekarang sudah dengan wajah baru, dengan New Istiqlal. Hampir 45 tahun Istiqlal belum ada perubahan atau renovasi besar-besaran. Pada masa kepemimpinan Bapak Jokowi, alhamdulillah Masjid Istiqlal bisa berbenah diri untuk tentunya lebih baik ke depan. Teman-temanku sekalian, mungkin sekarang saya berdiri di sini, itu berada di halaman parkir Masjid Istiqlal tempo dulu. Karena sekarang halaman ini sudah berubah fungsi menjadi
tempat-tempat untuk ekonomi syariah, PKL, dan lain-lain. Kita bisa melihat ke kanan kiri kita. Di sebelah kanan kita itu ada khusus untuk teman-teman dari difabel. Jadi mereka berparkir di sini, berparkir di sebelah sana setelah ngedrop hanya untuk lansia dan teman-teman dari difabel. Untuk jamaah biasa disediakan basement 1 dan basement 2. Selanjutnya kita bisa menitipkan sepatu sandal di kanan kiri, yang mana sebelumnya penitipan sepatu sandal itu ada di dalam. Baik, kita menuju ke sektor pintu Al-Fatah ke dalam. Di dalam sini itu ada sektor pintu Al-Fatah. Kita menuju ke pintu Al-Fatah, ini akses masuk khusus jamaah pria. Di sebelah sini namanya sektor pintu Al-Fatah, dan kita akan menuju ke sektor pintu Al-Qudus di sebelah kiri saya. Ini hanya untuk akses jamaah wanita. Dan Istiqlal juga difasilitasi oleh lift. Ini diperkhususkan untuk teman-teman kita yang dari difabel dan jamaah lansia tentunya yang sudah berumur, jadi bisa masuk lewat lift yang telah disediakan. Baik, kita masuk ke dalam. Untuk tempat wudhu di bawah ini, ada di sebelah kiri kita itu tempat wudhu di bawah. Ini masih pendahuluan di bawah. Ada tempat wudhu untuk laki-laki. Untuk laki-laki ini berjumlah, untuk di sini saja itu berjumlah hampir 15, yang mana satunya bisa kapasitas untuk 5 orang. Jadi dalam beberapa menit secara bersamaan 70-80 jamaah bisa melaksanakan wudhu secara bersama-sama begitu. Dan tempat wudhu ini di sekeliling daripada area Masjid Istiqlal difasilitasi tempat wudhu, toilet, dan tentunya kamar mandi. Teman-teman sekalian, Istiqlal ada yang baru juga. Di sini namanya Arsinum, air siap minum ya. Air siap minum ini dipersiapkan untuk jamaah yang mungkin sedikit haus menuju Istiqlal. Ini seperti dispenser yang ada di rumah-rumah, ada panas, dingin, dan sedang. Jadi teman-teman seandainya berkunjung ke Masjid Istiqlal bisa minum atau bisa menggunakan fasilitas air minum tersebut. Baik, kita menuju ke lantai 1. Lantai 1, baik, ini adalah lantai 1 teman-teman. Lantai 1 ini merupakan gedung pendahuluan yang menyambungkan daripada tangga sektor pintu Al-Fatah menuju ke lantai utama Masjid Istiqlal. Gedung pendahuluan ini bisa menampung hampir 8.000 jamaah dari lantai 1, 2, 3, 4, 5. Karena sama persis ukuran dan desainnya dari lantai 1 menuju ke lantai 5. Baik, kita menuju ke lantai utama Masjid Istiqlal. Teman-teman, kita sudah berada di Masjid Istiqlal, di lantai utama Masjid Istiqlal. Kebetulan ini di masa pandemi jadi saf-saf untuk orang yang berada di dalamnya atau fasilitas tempat ibadah ini tetap jaga jarak 1 meter ke samping, 1 meter ke belakang. Ikut tentunya untuk kita memenuhi daripada kesehatan COVID-19. Teman-teman sekalian, kita melihat daripada di sini ada kubah Istiqlal, juga ada balkon 5, ada 12 tiang yang menopang atau menyangga daripada kubah tersebut, ada mihrab dan mimbar. Baik, saya akan menjelaskan Istiqlal di dalam sini. Luas lantai utama itu sekitar 1 hektar. 1 hektar, dan di lantai utama ini bisa menampung 15 sampai 20 ribu jamaah untuk waktu normal. Untuk waktu normal ya. Untuk waktu normal di sini 20 ribu jamaah. Nah, kubah ini namanya Dom Silaban. Nah, kalau sudah kita melihat atau mengetahui kenapa Dom Silaban, karena arsiteknya itu sendiri
merupakan dialah pemenang daripada sayembara pada tahun 1955. Jadi pada tahun 1955, tepatnya 22 Februari sampai 3 April, di Istana Negara diadakan sayembara tentang maket dan gambar Istiqlal. Di situ diketuai langsung oleh Bapak Presiden Soekarno atau Presiden pertama kita, Bapak Insinyur Muhammad Soekarno. Dan sebagai ketua panitia ada Insinyur Juanda, Insinyur Roseno, dan lain-lain. Waktu itu ada ratusan gambar yang masuk ke meja redaksi, tapi hanya 27 gambar saja yang memenuhi kriteria pembangunan masjid yang fenomenal. Karena ini merupakan rencana mercusuarnya Bapak Presiden Soekarno. Baik teman-teman. Dari 27 gambar tersebut, saya akan menjelaskan tentang sayembara dulu. 27 gambar tersebut, hanya 5 saja yang masuk putaran final. Dan tentunya waktu itu yang sangat unik, si gambar tersebut tidak mencantumkan nama arsiteknya, tapi mencantumkan motonya saja. Waktu itu ada moto ketuhanan, moto ilham, katulistiwa, istighfar, dan salam. Dan ternyata moto dengan sandi ketuhananlah yang memenangkan daripada sayembara tersebut. Ternyata setelah dipilih dan diperkenalkan, yang mempunyai moto daripada ketuhanan tersebut milik Bapak Fredrik Silaban sebagai arsitek pemenang. Yang mana kita ketahui Bapak Fredrik Silaban itu merupakan Nasrani yang taat, Nasrani atau Kristen Protestan yang taat. Dan alhamdulillah beliaulah yang jadi pemenang. Jadi waktu itu tidak ada unsur kesengajaan, bukan ada unsur kedekatan antara Bapak Fredrik Silaban dengan pimpinan atau presiden, karena murni ini beliau mengikuti ini, murni beliau ingin membuat sebuah masjid yang sangat fenomenal. Karena kita ketahui dalam jangka 350 tahun kita dibodohkan. Jadi perlu teman-teman ketahui, kita dulu, nenek moyang kita, tentang bangunan pastinya sudah sangat lihai sekali, hebat sekali, buktinya dengan ada Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan lain-lain. Tapi durasi hampir 400 tahun, kreativitas anak bangsa tersendat, tersumbat karena adanya penjajahan. Makanya waktu itu pada tahun dekade abad ke-20, Bapak Fredrik Silaban sebagai anak bangsa yang hebat menjadikan Istiqlal yang sangat fenomenal sampai saat ini. Baik, teman-teman sekalian, di lantai utama ini ada kubah besar namanya Dom Silaban yang diameternya atau garis tengahnya mempunyai garis tengah 45 meter. 45 meter di sini menyimbolkan daripada tahun kemerdekaan Republik Indonesia, dan disanggah oleh 12 tiang yang menyimbolkan tanggal kelahiran Nabi Muhammad. Dan Istiqlal juga didesain 5 lantai yang menyimbolkan daripada Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai satu ideologi yang namanya Pancasila. Mungkin teman-teman juga lebih tahu Indonesia atau Pancasila itu ada 5 sila. Jadi kebanggaan sekali kalau generasi Z atau milenial sekarang ini seandainya tidak hafal, minimal jangankan melaksanakan ya atau mengamalkan, minimal hafal saja 5 sila tersebut. Jadi 5 lantai di sini menyimbolkan daripada 5 sila dalam Pancasila sebagai ideologi tentang sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu, jadi umat Islam mempunyai sholat atau melaksanakan ibadah itu 5 kali dalam sehari semalam. Dan tentunya umat Islam itu sendiri mempunyai 5 rukun Islam. 5 rukun, jadi semuanya simbol 5. 12 tiang simbol daripada tanggal kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman sekalian, Istiqlal yang sangat cantik juga didesain sedemikian rupa oleh PUPR.
Ya, The New Istiqlal dimulai pada tahun 2019, selesai awal 2021. Kita lihat mihrab. Teman-temanku sekalian, Istiqlal ini berarsitektur modern, minimalis. Jadi tidak banyak ornamen yang ada di Istiqlal ini, tidak seperti masjid-masjid lainnya. Di sini cuma ada kaligrafi tulisan Allah. Di tengah-tengah ini ada syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan tulisan Muhammad di sebelah kiri. Jadi sebelah kanan Allah, tengah-tengah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan sebelah kiri Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mimbar ini teman-teman pernah beberapa diperbaiki atau direnovasi pada tahun 1978 dengan kubah atau dan mimbar dan mihrab aslinya. Selanjutnya pada 2008 ada renovasi lagi, 2012 dan 2021. Teman-teman sekalian, sahabat-sahabat Didi7 dimanapun Anda berada, para mahasiswa yang saya hormati dari seluruh Indonesia. Nah, sejauh ini mungkin ada pertanyaan tentang sebelum kita menuju ke bedug, menara dan lain-lain. Mungkin di sini akan ada pertanyaan-pertanyaan mungkin. Ibti, halo Ibti. Ibti Cinta. Halo Pak. Ya mungkin teman-teman bisa sedikit di sini mungkin ada sedikit bertanya, saya menjawab mungkin biar tidak boring ya. Jadi kalau saya menjelaskan terus takutnya ada yang ngantuk juga. Untuk 2 pertanyaan saja mungkin, pertanyaan-pertanyaan yang sangat brilian. Halo teman-teman. Ada yang mau bertanya dengan Pak Didi? Ada yang bertanya? Ada yang sejauh ini ada yang ditanyakan dulu? Gani Pak. Diperkenalkan dulu ya, dari mana dan dari daerah mana mungkin, atau dari Indonesia bagian timur kah, barat kah, tengah kah? Baik Pak, saya Muhammad Gani. Halo. Saya berasal dari Universitas, ya. Ada suaranya Pak? Ya, kedengaran tapi sedikit putus-putus. Ya, maaf Pak, terkendala jaringan. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Ghani. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Halo, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Baik. Ya baik Pak. Halo. Terkait dengan Masjid Istiqlal itu pembangunannya Pak kan dimulai pada tahun 1955 tadi ya, dan itu selesainya berapa tahun Pak yang pembangunan sehingga dapat digunakan untuk beribadah seperti itu. Baik, itu saja dulu. Ya mungkin itu saja Pak dari saya. Baik, halo Palangkaraya. Baik, saya jelaskan kembali. Bukan tahun 1955. Pada tahun 1955 itu baru sayembara tentang maket dan gambar Istiqlal. 55 sayembara tentang maket Istiqlal, dan didaulatlah dari sekian banyak arsitektur yang ikut sayembara, Bapak Prediksi Labanlah dengan moto ketuhanannya yang menang. 1955 sampai 1961 barulah direalisasikan pembangunan Masjid Istiqlal dengan pancang tiang pertama pada tanggal 24 Agustus 1961. Selesai pembangunannya 22 Februari 1978 sampai saat ini. Jadi 17 tahun Istiqlal ini dibangun. Karena kenapa sangat lama sekali? Kita ketahui pada tahun era 60 sampai 68 kita sedang ada krisis ekonomi, krisis politik. Kita ketahui juga puncaknya 1965 ada gerakan 30 September, dan disitulah pembangunan Masjid Istiqlal juga tersendat. Begitu. Jadi seandainya tidak ada faktor ekonomi dan politik, mungkin Istiqlal bisa saja selesai cuma 10 tahun saja. Mungkin begitu dari Palangkaraya. Mungkin bisa didengar suara saya? Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Baik. Mungkin ada yang lain mungkin? Biar interaktif,
acara kita ini? Baik Pak, mungkin saya Pak. Baik, dari mana, siapa? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Salija. Saya berasal dari Palu Pak, Sulawesi Tengah. Halo Palu, Salija, Sulawesi Tengah. Dari universitas mana ya? Universitas Tadulako Pak. Baik, silakan. Bapak, saya ingin bertanya, apakah kalau kita pergi ke Masjid Istiqlal ini, kalau misalnya kita sudah beribadah nih Pak, apakah kita dipersilakan untuk jalan-jalan mengelilingi masjid ini Pak? Itu aja Pak. Baik, pertanyaan yang sangat brilian sekali dan cerdas. Setelah melaksanakan sholat 5 waktu, jamaah Masjid Istiqlal dipersilahkan untuk mengeksplor semua bangunan yang ada di Istiqlal. Mau foto-foto silakan, mau pengambilan gambar silakan, tapi tetap dengan mengikuti peraturan-peraturan yang ada di Istiqlal. Pertama, tidak membuat foto-foto yang mungkin berhubungan dengan sara ya, tidak menyalahi dari sara. Kalau untuk selfie saja dan lain-lain bisa. Dan tentunya kalau misalkan mau naik ke lantai 3, 4, 5 mungkin harus izin dulu dengan keamanan, karena posisi lantai 3, 4, 5 itu hanya dibuka untuk hari-hari besar seperti hari Jumat, atau ada acara-acara yang sifatnya akbar seperti pengajian akbar. Mungkin dulu kita tahu ya, dulu ada pengajian dari A'agim, Ustadz Yusuf Mansur, atau dengan ada dari pengajian Majlis Rasulullah yang sangat membludak sekali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Begitu, dipersilakan, boleh mengeksplor Istiqlal, tapi tetap mengikuti aturan-aturan yang ada di Masjid Istiqlal. Bisa dimengerti? Iya Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Salam untuk Pak Alangkaraya ya, dari Istiqlal. Nah, kecuali ada rombongan dari institut atau universitas yang membawa rombongan, misalkan mau jalan-jalan ke Jakarta, tapi mereka atau dari pihak dosen atau dosen bimbing ingin berkunjung ke Istiqlal, tetap kami mencatat dulu, tapi nanti mungkin bisa pakai barcode atau mencatat di meja tamu. Seandainya dari pihak universitasnya ingin dipandu oleh pemandu Istiqlal, kami persilahkan, kami ada pelayanan memandu teman-teman, baik itu dari pelajar, mahasiswa maupun dari jamaah biasa seperti layanan ziarah Wali Songo begitu. Jadi kami juga ada pelayanan untuk real, tidak virtual begitu. Karena virtual ini karena zamannya lagi zaman pandemi, ini untuk memfasilitasi teman-teman yang jauh dan mungkin belum bisa ke Jakarta. Begitu, halo Palangkaraya, bisa dimengerti ya? Palu ya, mohon maaf, dari Palu ya. Mohon maaf ya. Lanjut, siapa lagi? Mungkin satu pertanyaan lagi sebelum kita menuju ke beduk dan menara dan teras raksasa Masjid Istiqlal. Kalau tidak ada saya lanjut ya. Halo teman-teman. Baik Pak. Mungkin dilanjutkan saja. Saya lanjut saja. Baik, teman-temanku sekalian, Masjid Istiqlal berdiri kokoh sedemikian rupa karena didukung dengan material yang sangat mumpuni. Istiqlal tidak ada unsur kayunya, tapi Istiqlal bermaterialkan marmer dan stainless steel saja. Dan tentunya Istiqlal tidak seperti masjid-masjid lainnya. Istiqlal berkonsep terbuka dan minimalis. Dan itulah hebatnya Bapak Fredrik Silaban. Jadi gedung ini tidak ada batas, semuanya ventilasi sangat terbuka sekali untuk meminimalisir daripada panasnya kota Jakarta tentunya. Dan ini sudah dikonsep sedemikian rupa oleh Bapak Fredrik Silaban. Jadi sampai saat ini di ruang utama dan di selasar-selasar tidak ada yang namanya air conditioner atau AC-AC yang terpasang. Jadi Istiqlal dengan sendirinya sangat segar dan ramah lingkungan juga.
Baik, kita akan menuju ke selasar sektor pintu Ar-Razzaq. Teman-teman, kita di sektor pintu Ar-Razzaq ini, kita akan berhadapan langsung dengan Monas. Sebelum kita menjelaskan daripada selasar. Ke Monas ya, di pintu Ar-Razzaq, pintu Ar-Razzaq. Oke, kalau gitu kita di teras raksasa dulu. Jadi Istiqlal ini seperti masjid-masjid yang ada di Timur Tengah, Masjid Istiqlal itu mempunyai halaman, tapi hebatnya halamannya di lantai 1. Nah, sangat terbuka sekali, ada 2 teras raksasa. Ini di depan, ini posisi di depan kita. Posisi di depan dengan teras raksasa bisa menampung hampir 80 sampai 100 ribu jamaah. Itu terjadi kalau Idul Fitri dan hari-hari besar lainnya. Ini sudah dikonsep sedemikian rupa juga dengan saf, jalur saf dan tempat sholatnya. Jadi kita bisa langsung menuju ke kiblat ya. Ini untuk satu orang. Untuk zaman normal waktu itu. Mungkin untuk sekarang tetap dipisah dengan jarak 1 meter menuju ke kiblat. Mungkin dulu ada isu-isu pergeseran kiblat dan apa, tapi Istiqlal tidak melakukan itu karena kita sudah berobservasi dan tentunya berhubungan langsung dengan Tentara Nasional Angkatan Udara dan Angkatan Laut, bahwasannya koordinat daripada Masjid Istiqlal sudah tepat lurus dengan Mekah di Saudi Arabia. Ini namanya teras raksasa. Teras raksasa ini multifungsi, bisa untuk manasik haji, pelatihan manasik haji, atau pagelaran-pagelaran seni lainnya. Karena Istiqlal terbuka untuk itu. Nah, di sini di belakang, teras kedua. Teras kedua ini bisa menghubungkan kita dengan katedral, teman-teman. Jadi dari sini sangat unik sekali ya. Istiqlal berhadapan langsung dengan gereja katedral, gereja Katolik katedral tertua di Indonesia dan terbesar. Salah satu terbesar tentunya, tertua dan terbesar. Karena gereja katedral itu didirikan pada masa kolonial Belanda 1828 sebelum Istiqlal dibangun. Kenapa sih? Mungkin ini sebagai bentuk real daripada rasa toleransi yang cukup tinggi yang dipunyai oleh bangsa dan rakyat Indonesia. Bangsa yang sangat santun, sopan, dan ramah, dan menghormati tentunya antar agama, antar umat beragama lainnya. Dan kita juga bisa melihat lingkungan daripada Monas. Selanjutnya teman-teman, seperti masjid-masjid lainnya, Istiqlal dilengkapi dengan menara. Dulu, menara itu berfungsi sebagai untuk mengumandangkan azan, memanggil orang sholat tentunya. Jadi dulu Bilal, salah satu sahabat kesayangan Nabi, untuk mengumandangkan itu beliau naik ke bukan menara, karena Masjidil Haram belum ada menaranya. Jadi dibikinlah bangunan yang sangat tinggi, bisa melihat di daerah sekelilingnya dan dikumandangkanlah azan di menara. Karena waktu itu belum ada teknologi modern seperti sekarang, seperti speaker. Jadi muadzin sekarang pun tidak azan di sebelah di menara, di puncak menara, tapi di dalam saja karena sudah dilengkapi dengan fasilitas mikrofon yang sangat canggih. Yang sangat uniknya, Bapak Prediksi Laban membuat menara tidak seperti di negara-negara Arab lainnya atau di Indonesia. Kita ketahui di Masjidil Haram ada 12 menara, di Masjid Nabawi di Madinah ada 9 menara yang sangat kokoh dan tangguh dan bagus. Tapi Istiqlal membuat, Prediksi Laban membuat Istiqlal ini 1 menara saja. Itu tentunya pasti ada tujuannya. 1, tujuannya untuk meminimalisir budget. Karena membangun menara ini biayanya sangat tinggi. Daripada banyak, mendingan kita alokasikan untuk membuat masjid-masjid lainnya di daerah-daerah. Nah, yang sangat unik sekali, tinggi daripada menara Masjid Istiqlal ini dari pondasi bawah sampai ke bulatan atas ini, bulatan sini tingginya 66,66 meter. Jadi kalau dibulatkan 6.666 cm,
plus puncak towernya ini 30 meter. Jadi tinggi daripada Menara Masjid Istiqlal 92 meter. 6.666 cm ini menyimbolkan daripada Al-Quran mempunyai 6.666 ayat. Dan 30 meter di atas ini top towernya atau puncak towernya itu 30 meter menyimbolkan daripada 30 juz dalam Al-Quran. Nah, sekarang Istiqlal dengan pencahayaan yang sangat bagus, seandainya malam hari terlihat kemewahan dan keagungannya. Teman-teman sekalian, Istiqlal difasilitasi sekarang dengan lampu-lampu yang membuat Istiqlal kalau di dalam sana, jadi lighting yang ada di dalam itu bisa berubah-ubah disesuaikan dengan cuaca yang ada di luar, begitu. Seperti ini stainless steel kita impor dari Jerman, tapi untuk marmernya itu produk asli Indonesia. Baik, mungkin ada yang ditanyakan teman-teman sebelum mungkin sebentar lagi pemaparan ini bisa kita berkesinambungan lanjutkan kembali untuk nanti melihat-lihat yang lainnya. Perlu teman-teman ketahui juga di lantai dasar itu fasilitas perkantoran teman-teman ya. Dan perkantoran ada berkantor di sini ada perkantoran ormas, ormas Islam dan perkantoran sekretariat Istiqlal itu sendiri. Mungkin ada yang ditanyakan sejauh ini sebelum kita menuju ke bedug. Seperti masjid-masjid lainnya, Istiqlal juga dilengkapi dengan bedug. Bedug itu bukan alat memanggil orang untuk melaksanakan sholat, tapi menunjukkan waktu menunjukkan sholat 5 waktu. Kenapa? Kita ketahui Indonesia mengenal daripada teknologi modern sound system itu 1920, 1945 baru ada sound system. Jadi dulu bedug ini berfungsi untuk mengetahui sudah waktunya menunjukkan waktu sholat baru dikumandangkan azan. Yang sangat unik sekali, jadi bedug ini merupakan donasi dari Ibu Tien Soeharto, Ibu Negara kedua Republik Indonesia. Dan tentunya bedug ini ada sejarahnya teman-teman. Terbuat satu gelondongan kayu meranti merah yang mempunyai diameter, yang depannya diameternya 2 meter, yang belakangnya diameternya 1,7 dari Kalimantan Timur. Dan jagrag atau kakinya juga ada 4 dari kayu jati Jawa, dari jati Randu Blatung, dengan ornamen dan motif yang sangat bagus. Ada la ilaha illallah, ada Allahu Akbar dan basmalah. Mungkin di sini juga mungkin terlihat sama-sama di situ ada mimbar ya. Mimbar tempo dulu. Jadi Istiqlal sebelum selesai sudah melaksanakan aktivitas ibadah juga. Istiqlal sebelum selesai masih banyak di sini masih tumpukan-tumpukan semen, pasir, tapi fasilitas untuk tempat ibadah melaksanakan ibadah sudah dilaksanakan. Dan mimbar ini, mimbar pertama Istiqlal digunakan untuk khotib atau untuk berkhutbah. Baik teman-teman, masih mungkin ada pertanyaan lagi? Ya, jadi saya Pak Muhammad Abdul Ghani bertanya terkait dengan bedug tadi. Jadi kan pada saat mau berbuka puasa itu kan dimulai dengan bedug dulu, Betul. baru azan. Jadi sebelum, jadi kan pada saat bedug itu diketuk, jangan makan dulu kan. Jadi harus nunggu azan dulu baru kita makan gitu kan. Berarti otomatis kalau kita makan dulu pada saat bedug itu otomatis batal dong. Begitu ya Pak? Baik. Teman-teman sekalian, bedug ini jadi udah jeda ya, udah bisa saja itu udah menunjukkan waktu sholat. Dan tentunya karena ini di Indonesia, karena di negara-negara Timur Tengah dan negara-negara lainnya tidak ada fasilitas bedug, cuma ada di Indonesia saja. Jadi di Indonesia mungkin ini digunakan karena dulu kita belum mengetahui, belum tahu fasilitas atau teknologi modern seperti speaker.
Tidak masalah Pak. Kalau sudah bedug, ya sudah waktunya. Kalau untuk berbuka puasa itu ya sudah waktunya. Tidak ada urusan dengan untuk sholat gitu. Kalau sudah bedug, sudah menunjukkan kita sudah harus membatalkan puasanya. Karena muadzin juga ada jeda. Mereka harus membatalkan dulu, baru azan. Begitu. Membatalkan dulu nih, minum dulu, baru azan. Begitu di bulan Ramadan itu seperti itu. Bedug itu sebagai kalau bedug kan, misalkan di TV-TV ada surah bedug dulu, nah bisa langsung melaksanakan membatalkan puasa. Begitu kira-kira. Bapak saya tanya boleh? Halo. Bapak, Baik. Pak saya ingin bertanya, belum lama ini kan Masjid Istiqlal direnovasi ya Pak? Baik. Dan baru belum lama juga selesainya. Baik. Itu untuk saat ini karena masih pandemi, saya lihat sendiri pintu-pintu masuknya Istiqlal itu masih banyak yang ditutup ya Pak. Baik. Itu Terus? emang karena maksudnya meminimalisir kunjungan yang datang atau emang bagaimana Pak? Baik. Baik. Sebetulnya pintu gerbang untuk jamaah pejalan kaki kita tidak ditutup, tapi ada 1-2 meter terbuka karena besarnya daripada gerbang Istiqlal, jadi kelihatan tertutup. Mulai awal Agustus kemarin kita sudah dibuka untuk umum, tapi tetap memenuhi daripada PPKM yang ada di Jakarta, begitu. Tetap dibuka dan sekarang juga sudah hampir normal dan tentunya seperti kita ketahui tetap harus mengikuti protokol kesehatan yang dilaksanakan baik itu di Jakarta maupun di Indonesia. Sekarang ini tetap Istiqlal seperti sholat Jumat sudah dilaksanakan secara normal tapi dengan tetap 1 meter. Nah teman-teman, terlihat tertutup itu pastinya di depan katedral. Karena itu kita belum dibuka secara permanen ya, kita masih mengikuti daripada PPKM yang ada di DKI Jakarta. Sudah seperti biasa, silahkan saja dengan waktu jam 9 pagi sampai jam 10 malam, dibuka lagi jam 4 pagi menjelang subuh sudah dibuka kembali. Begitu kira-kira. Dan seandainya teman-teman bawa kendaraan, silahkan berparkir di basement 1, basement 2, di pintu Al-Aziz, tentunya di Jalan Perwira. Begitu. Ada tanda-tandanya. Jadi nanti tidak, coba kita Pak Andi ke gerbang katedral ya Pak Andi ya, sebelum nanti saya jelaskan air mancur. Nah di gerbang katedral ini masih terlihat di depan itu ada katedral. Nah di gerbang ini memang seperti tertutup begini. Ini emang masih tertutup, tapi di pintu Ar-Rojak dan As-Salam di dekat stasiun Juanda itu sudah dibuka. Begitu kira-kira. Kita dibuka mengikuti daripada PPKM yang ada di Pemda atau peraturan Pemda dan tentunya pemerintah ya. Mengikuti gugus depan pusat juga. Begitu. Memakai masker, kita sudah menyiapkan hand sanitizer, terus ada untuk monitor mengetahui ada buat suhu, dan kalau masuk Istiqlal kan untuk mendeteksi suhu dan maskernya ada monitor besar. Nanti orang yang lupa pakai masker tapi sudah ada diketahui. Jadi Anda silakan pakai masker dulu baru bisa masuk, begitu. Sebetulnya tidak. Nah, sekarang kenapa Istiqlal berhadapan dengan Monas ya? Sekalian karena sebentar lagi mungkin durasi juga. Monas. Nah, dari Emper ini atau dari Selasar ini sebetulnya dulu sudah didesain akan ada akses jalan menuju Monas melintasi daripada air mancur. Jadi akses untuk jamaah yang dari Monas menuju Istiqlal dan dari Istiqlal menuju Monas. Jadi konsep ini tentunya sama dengan konsep kerajaan-kerajaan tempo dulu. Jadi kalau Istana Negara pasti ada alun-alun. Dan Istana Negara juga pasti ada tempat ibadah. Kita lihat di Yogyakarta ya. Dan penjara dan lain-lain. Jadi
Istana Negara karena Istiqlal termasuk di ring 1 untuk keamanan. Termasuk ring 1 juga karena berdekatan dengan Istana Negara, Monumen Nasional dan beberapa tempat-tempat strategis militer. Begitu. Hubungannya dengan Istiqlal dengan Monas itu sendiri hampir sama karena dibangunnya juga sama pada tahun 1961. Tapi penyelesaian pembangunan Istiqlal lebih lama dan lebih cepat daripada Monas. Monas mungkin 1 atau 2, 3 tahun selesai. Tapi Istiqlal hampir 17 tahun. Begitu. Makanya waktu itu Menteri Agama kita Kiai Haji Ahmad Dahlan pernah sedikit bertanya kepada Bapak Presiden Soekarno, Tuan Presiden, kenapa pembangunan Monas didahulukan, tapi Istiqlal sedikit terlambat? Bapak Presiden dengan senyum khasnya berkata, kalau Monas didahulukan memang itu rencana mercusuar kami. Jadi kalau Monas tidak cepat-cepat diselesaikan, kita dianggap negara yang tidak punya identitas gitu, sebagai identitas atau tidak, kita ingin memberi dalam tanda kutip ya, memamerkan kepada dunia lain bahwa Indonesia bisa membuat hal-hal yang fenomenal. Tapi kata beliau, kalau Istiqlal sampai akhir hayat saya tidak selesai, saya yakin umat Islamlah yang akan menyelesaikannya. Begitu. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman? Mungkin saya bertanya, boleh Pak Didi? Baik, kalau saya bisa jawab, mohon maaf ya. Kalau saya tidak bisa jawab, mungkin nanti jadi PR. Silakan. Ya, Pak Didi, mungkin di sini kan Istiqlal ini kan sebagai apa ya? Sebagai simbol lah ya, simbol dari adanya entitas umat Islam di Indonesia gitu kan. Yang mana kemudian kita juga mengetahui bahwa Indonesia ini terdiri dari berbagai macam ya agama dan suku ya, kebudayaan seperti itu. Lalu apakah ada aktivitas atau kegiatan ya atau peranan ya Istiqlal dalam membangun atau menjaga toleransi ya yang terjadi yang ada di Indonesia? Ini itu Pak Didi. Baik. Bisa dikasih contohnya gitu. Baik. Pertanyaan sangat brilian sekali tentunya. Kita melakukan kerjasama khususnya dengan katedral itu sudah terjalin dari dulu. Seperti begini, kalau bersamaan Idul Fitri hari Sabtu atau Minggu, acara misa yang dikerjakan oleh katedral bisa dimajukan atau diundur. Misalkan misa dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam. Misanya bisa dimulai dari jam 12 siang sampai jam 12 malam. Dan itu terkoordinasi dengan kami untuk menjaga daripada biar tidak bersamaan membludaknya jamaah. Dan tentunya parkiran yang kami punya juga seandainya ada hari besar umat Kristen itu dipergunakan oleh mereka seperti Sabtu, Minggu, apalagi acara-acara besar. Kami fasilitasi. Kami juga mempunyai dari sektor keamanan, remaja-remaja masjid ikut mengamankan daripada acara misa itu sendiri minimal untuk memfasilitasi tempat parkir. Apalagi sekarang Bapak Presiden kita, Bapak Insinyur Jokowi membangun sebuah terowongan silaturahmi yang menyambungkan Istiqlal dengan katedral. Dan banyak sekali kejadian-kejadian seperti pada tahun 2015 ada kunjungan daripada Perdana Menteri Swedia. Mereka berkunjung dulu ke katedral, baru ke Istiqlal. Dan tentunya dengan sangat kami hormati pastor-pastor, teman-teman dari katedral menemaninya sampai masuk Istiqlal. Begitu juga kita pernah kedatangan tamu negara VVIP, setelah berkunjung ke Istiqlal, kita antarkan mereka sampai masuk
ke dalam gereja katedral. Dan seperti yang sangat fenomenalnya sekali, mungkin teman-teman 2016-2017 ya, oh iya 2014-an, waktu terjadi 212, di Istiqlal sudah berkerumun hampir ratusan, ya puluhan ribu jamaah, ratusan ribu jamaah, dalam penuh, lantai 5 penuh, halaman penuh. Itu terjadi hari itu juga ada pernikahan di katedral. Jamaah-jamaah kita, khususnya untuk teman-teman kita yang ada di kerumunan waktu 212, mereka mempersilahkan mobil kedua mempelai untuk memasuki altar di katedral. Itu bukti nyata, real, bahwasanya adanya Istiqlal dengan katedral, bukti nyata bahwa kita ini negara yang bermartabat, negara yang bisa menghormati antar sesama. Karena intinya agama adalah penuh dengan kasih dan sayang. Intinya begitu. Mungkin itu saja, kalau mungkin kurang perlu mungkin ada yang ditanyakan lagi. Kalau kurang dari penjelasan dari saya, mungkin bisa dikoreksi atau ditambahkan, begitu. Lanjut, Bapak. Terima kasih Pak Didi. Baik. Mungkin sudah ini ya, waktunya sudah habis ya. Baik. Jadi rekan-rekan semua ya, dengan kunjungan ya virtual kita ke Masjid Istiqlal ya, harapannya mungkin rekan-rekan bisa memahami sendiri ya, bisa mengenal ya istilahnya salah satu simbol dari entitas keagamaan yang ada di Indonesia, yaitu entitas agama Islam seperti itu ya, melalui Masjid Istiqlal. Dan selanjutnya insya Allah besok kita juga akan berkunjung ya secara virtual ke masjid ke gereja katedral ya, seperti itu, dan juga secara virtual besok kita akan berdiskusi dengan pengelola ya dari gereja katedral. Mungkin itu saja dari kegiatan kita hari ini, rekan-rekan semua. Kalau nanti mungkin ada diskusi, ada pertanyaan, kita bisa lanjutkan ya. Mungkin nanti kita bisa juga misalnya mengirim surat atau email seperti itu ya kepada pihak Masjid Istiqlal. Yeah. Misalnya ada pertanyaan gitu ya Pak Didi ya. Baik, dan tentunya kalau ada pertanyaan dan lain-lain bisa di kolom YouTube Istiqlal TV, bisa disitukan, atau di IG Masjid Istiqlal Official, bisa di situ juga, atau yang tentunya yang resmi media Istiqlal, begitu. Kita bisa bertanya dan lain-lain. Seandainya mau berkunjung langsung pun secara offline itu lebih enak. Jadi kita saling silaturahminya sangat erat sekali. Dan tentunya Istiqlal satu kebanggaan, Istiqlal ada, dan ini merupakan bukan kebanggaan Indonesia saja, tapi Istiqlal merupakan kebanggaan dunia juga. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari Masjid Istiqlal. Lebih kurangnya mohon maaf. Itu kalau ada kesalahan murni dari saya. Biarpun ada kelebihan, itu hanya Allah lah yang tahu. Baik, Didi Hadian, staf protokol Masjid Istiqlal beserta kru yang bertugas pada kesempatan siang hari ini mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas perjumpaan kita lewat via link Zoom atau lihat link online. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Baik, Didi Hadian mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.